Tetapi ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID bukan merupakan bencana non-alam sebagai bencana nasional, yang berhak memutus pos mayor itu bukan pemerintah, bukan para pihak, akan tetapi pengadilan. Saya bersedia untuk memberikan bantuan hukum khusus mungkin kepada pekerja, kaum rentan, pekerja, anak, lansia, dan grup-grup rentan lainnya. Kantor saya juga siap untuk menggelar diskusi yang positif. Halo sahabat Jaskar, kembali di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan bintang tamu yang sama. Di episode sebelumnya juga ada bintang tamu Bli Dewo. Namanya. Dan Bli Dewo ini adalah mantan LBH Bali. Dulu saya pernah bekerja di sana sebagai volunteer selama 3 bulan. Nah, direktur di sana ialah Bli Dewo. Dan Bli Dewo sudah banyak membimbing saya mengenai dunia peradilan dan hal yang semacamnya lagi. Tetapi Bli Dewo ini sekarang setelah selesai di LBH dan setelah selesai menjadi direktur, yaitu jadi sekarang Bli Dewo ini adalah mantan direktur. Bli Dewo aktif dalam dunia pengacara. Dan di sini juga saya pas mengenai topik pembahasan saya mengenai perjanjian lah, dan dimana sekarang Bli Dewo sekarang aktif dengan dunia pengacara dan aktif juga mengikuti permasalahan seperti ini. Nah, gimana kabarnya Bli Dewo? Baik. Bahagia. Bagaimana kesibukannya di tengah situasi COVID seperti ini? Ya, saya masih bisa beraktivitas pengadilan, memberikan bantuan hukum, konsultasi kepada masyarakat yang datang ke kantor saya, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut. Ya, kayak kita nih berdua nih udah lama tidak berjumpa. Ya. Sekali berjumpa buat konten. Dan seperti biasa kesibukan Bli Dewo masih disibukkan di dunia pengacara seperti itu, walaupun sudah berhenti menjadi direktur LBH Bali, tetapi tetap jiwa perjuangannya tetap membara walaupun sekarang membuka kantor sendiri Bli ya. Siap. Iya, betul. Di mana kantornya nih Bli? Di Jalan Raya Ketewel, Sukawati. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau diskusi kecil lah, bisa langsung ketemu dengan Bli Dewo. Nah Bli Dewo, saya langsung aja Bli ya. Saya sih sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan sebelum. Ini sedikit sih pertanyaan, cuma 4 pertanyaan, tapi ini sudah saya kemas semenarik mungkin, dan ini adalah titipan dari semua pertanyaan dari teman-teman saya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan pertama Bli. Ketika di saat pandemi virus corona, para pengusaha tidak bisa menepati perjanjian di dalam perjanjian bisnis, apakah itu bisa masuk ke ranah wan prestasi Bli? Iya, itu harus dilihat di dalam perjanjiannya tersebut. Ya. Apabila tidak sebuah perjanjian tidak masuk dalam kategori kahar, force majeure, atau keadaan-keadaan darurat yang di luar kuasa dari para pihak, khususnya debitur, tentu di dalam tindakannya tersebut yang tidak melakukan kewajiban tersebut masuk dalam kategori wan prestasi. Artinya sini garis besar dari perjanjian post mayor dan wan prestasi tersebut adalah bila mana perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat post mayor, kemudian dia masuk kepada wan prestasi. Misalkan kan ada beberapa nih kayak bencana alam misalkan itu. Kalau tidak sekarang kan kalau tidak dicantumkan corona gitu misalkan Bli, apakah itu bisa boleh Bli?
Ya, dari referensi yang saya pelajari, COVID belum tentu menjadi post mayor, akan tetapi ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID bukan merupakan bencana non alam sebagai bencana nasional, klausul tersebut berpotensi digunakan sebagai para pihak untuk menjustifikasi perjanjian tersebut masuk dalam kategori post mayor. Tapi sebenarnya tidak boleh. Yang berhak memutus post mayor itu bukan pemerintah, bukan para pihak, akan tetapi pengadilan. Oh, pengadilan. Pengadilan yang menyatakan setelah melalui proses pemeriksaan fakta persidangan tentunya yang menjustifikasi bahwa perjanjian ini para pihak dalam perjanjian ini bukan prestasi atau karena ada suatu hal yang di luar kuasanya sehingga dia tidak dapat melakukan kewajiban tersebut yang dikenal dengan istilah post mayor. Nah, misalkan ini misalkan lihat perjanjian bisnis nih, kalau memang satu belah pihak tidak setuju bahwa corona ini sebagai alasan, berarti boleh dituntut seperti itu. Ya, kemudian turunannya kalau post mayor tidak dikenal utuh dalam aturan hukum Indonesia khususnya KUHP, tapi pasal-pasal yang terkait dengan istilah post mayor tersebut ialah pasal 1244, 1245 KUHP yang pada intinya bila mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan alasan sesuatu hal yang di luar kuasanya tersebut, dia dibebaskan untuk dari ganti rugi begitu. Nah, kemudian turunannya dari KUHP dan kemudian dalam perjanjian kerja, perusahaan harus membuktikan dirinya tersebut terdampak COVID. Harus terdampak COVID, jangan sampai perusahaan tidak terdampak COVID melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu wan prestasi. Begitu. Dan kemudian istilah post mayor itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya relatif dan kemudian sifat post mayor yang mutlak. Nah, yang mutlak ini adalah sesuatu yang tidak terduga terjadi terkait dengan objek perjanjian. Misalnya adalah seorang penyanyi gitu, telah menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan kayak begitu. Di antara penandatanganan perjanjian dengan jadwal perform yang Dekla telah perjanjikan tersebut, ada suatu hal yang terjadi di kerongkongannya Dekla. Misalnya operasi kerongkongan kayak begitu. Nah, hal itu sudah mutlak. Sifat post mayor dari yang mutlak. Itu udah objeknya ini ya orang penyanyi, kerongkongannya dioperasi, bagaimana dia bisa berjanjikan gitu. Itu udah mutlak. Dan kemudian sifat post mayor yang relatif. Yang relatif ini para pihak dimungkinkan dapat melakukan memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi dengan biaya yang lebih dengan beberapa syarat. Yang salah satunya itu mungkin menimbulkan biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi prestasinya tersebut. Misal dalam hal perjanjian jual beli mobil, dan kemudian ada pembatasan PSBB, harusnya si pembeli dapat menerima mobil itu pada bulan depan, akan tetapi karena ada PSBB dia menerima hal itu lebih jauh dari yang itu, dan tentu ini ada kos-kos biaya-biaya yang lebih yang ditimbulkan untuk pada intinya debitur dapat memenuhi kewajibannya tersebut dengan syarat tentunya, bukan mutlak. Nah, itu perbedaan antara post mayor mutlak dengan relatif. Nah, apakah bisa ini juga beli? Kan ada beberapa ini post mayor ini ada nggak syarat-syarat itu beli? Ya, pertama syarat untuk menyatakan sebuah perjanjian tersebut masuk dalam kategori post mayor ialah hal yang menyebabkan dia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut
adalah di luar kuasanya dia. Hmm. Dia tanpa etikat buruk. Hmm. Nah, kemudian kuasa yang di luarnya itu biasanya awam dulu dikenal dengan kekuatan alam, Ya. kekuatan Tuhan yang di luar nalar manusia terjadi Ya. setelah perjanjian tersebut ditandatangani dan tidak terdeteksi ketika awal perjanjian tersebut dibuat. Ya. Itu syarat-syaratnya. Nah, ya gini juga beli. Kan banyak juga beberapa, saya sih beberapa teman-teman saya cerita, ada yang buat perjanjian karena dia menyepelekan perjanjian ini, jadinya dalam perjanjian itu dilupakan force majeure-nya ini. Nah, misalkan kalau kita sekarang punya masalah, apakah itu langsung melekat? Boleh kita melakukan, oh ini force majeure, tapi di dalam perjanjian nggak isi pasal-pasal force majeure itu. Apakah ini langsung bisa melekat walaupun tidak diisi, tapi force majeure itu tetap berada di dalam perjanjian ini? Itu beli. Artinya maksudnya ketika perjanjian tidak dicantumkan klausul mengenai ya. force majeure, Ya. apakah itu dapat dijadikan alasan untuk Enggak. Ketika dalam pasal di dalam klausul ini tidak berisi force majeure, nggak isi nih, tetapi di kemudian hari ada masalah, ibarat banjir segala macam. Nah, orang ini menuntut apakah bisa dipakai force majeure, tapi dalam perjanjian nggak ada force majeure gitu. Iya, walaupun klausul force majeure tidak tercantum di dalam draft perjanjian, akan tetapi bila mana ketidakmampuan para pihak melakukan kewajibannya tersebut secara mutlak, ya otomatis yang mutlak yang masuk kategori objek dari perjanjiannya itu sudah musnah. Ya hal tersebut otomatis masuk menjadi force majeure dalam kategori itu. Nah, kemudian kalau perihal tentang absennya klausul force majeure dalam perjanjian tersebut, ada itu diselesaikan dengan jalur mediasi antara para pihak tersebut terkait dengan absennya klausul tersebut dalam perjanjian. Akan tetapi bila mana dia berkaitan dengan objek perjanjian secara mutlak, yaitu masuk secara teori masuk dalam kategori perjanjian yang mengalami salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya tersebut karena force majeure. Nah, ini juga gini beli. Di dalam perjanjian ini misalkan virus corona ini hadir. Nah, jadi sekarang ada kesepakatan yang baru nih. Apakah kesepakatan baru ini kita harus membuat perjanjian yang baru? Apa kita tetap memakai perjanjian yang lama nih beli? Iya, akibat hukum dari perjanjian yang dinyatakan force majeure tersebut ada dua, yaitu berakhirnya perjanjian dan pembaharuan perjanjian. Kalau misalnya para pihak telah sepakat bahwa perjanjian tersebut masuk dalam kategori force majeure, perjanjian berakhir. Dan bila mana pada satu pihak ada ketidaksepakatan untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut masuk dalam kategori force majeure, dia harus memperbaharui perjanjian tersebut. Berarti memperbarui, membuat perjanjian baru. Salah satu solusi untuk menghindari upaya hukum lanjutan, karena untuk mengetahui pastinya apakah perjanjian tersebut force majeure atau bukan, yaitu dengan cara adanya putusan pengadilan. Gitu. Nah, sekarang juga beli ada nggak akibat hukumnya kalau kita melanggar dari perjanjian tersebut? Bagi siapa? Kedua pihak kalau dia melanggar salah satu perjanjian. Perjanjian kerja. Perjanjian bisnis. Perjanjian bisnis. Nah, kembali kalau dia bisa memenuhi fakta-fakta yang mengarah kepada kategori force majeure, dia bebas dari ganti rugi. Gitu. Bebas dari ganti rugi. Akan tetapi bila mana dia mendalilkan perjanjiannya force majeure, akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dari istilah force majeure tersebut, dia masuk kategori wan prestasi. Nah, ketika dia dijustifikasi melakukan perbuatan wan prestasi, dia wajib membayar ganti rugi. Nah, apakah ini dalam
kalau pelanggarannya konteksnya kalau kita melanggar membayar ganti rugi, apakah tidak ada hukum selain ganti rugi dengan di penjara atau segala macam? Ya, perjanjian masuk dalam kategori hukum perdata, Perdata, ya. sehingga penghukuman secara pidana itu tidak termasuk di dalam sanksi di sini. Yang itu yang kalau sanksi di dalam hukum perdata ya denda dan kemudian kompensasi ganti rugi. Nah, kalau dia tidak bisa membayar ganti ruginya, beli seperti itu. Nah, tentu kalau salah satu pihak tidak terima dengan itu, disinilah ada perlunya dia harus melakukan berproses di pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tersebut bukan ingkar janji, tetapi memang dia di dalam pemenuhan prestasinya tersebut dia terkendala karena halangan-halangan yang bersifat di luar kuasanya dia. Itu yang harus dia buktikan. Kalau masih gontok-gontokan berebutan ganti rugi tersebut, ya harus diuji di pengadilan. Nah, misalkan di pengadilan bersalah dan si ini harus ganti rugi nih karena melanggar perjanjian bisnis. Nah, dan si orang yang satu nih yang disuruh ganti rugi ini tidak mempunyai uang, beli. Apakah ada kekuatan yang mengikat, yang mengharuskan emang harus ini boleh menunggu sampai dia punya uang, beli? Ya, nanti setelah berproses di pengadilan, para pihak telah diperiksa, fakta-fakta persidangan sudah disampaikan, hakim bakalan memutus setelah semua rangkaian beracara tersebut dilalui. Putusan hakim ada dua, menolak gugatan dan mengabulkan. Yang menolaknya ini ya tentu dalil tentang post mayarnya tersebut ditolak. Bila mana dikabulkan dalam artian perjanjian ini dinyatakan post mayor, dia tidak diwajibkan, para pihak tidak diwajibkan untuk membayar kompensasinya. Tetapi bila mana diputus para pihak yang lalai ini wan prestasi, di dalam putusan tersebut hakim bakal menyantumkan hukuman terhadap salah satu pihak tersebut dengan cara membayar ganti rugi tersebut. Nah, soalnya bila mana para pihak juga setelah ada putusan pengadilan tersebut, para pihak juga tidak bersedia menjalankan isi putusan tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak tersebut adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi putusan. Eksekusi putusan dengan artinya meminta kepada ketua pengadilan, CQ majelis hakim untuk menjalankan isi putusan tersebut dengan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan unmanning, kemudian proses selanjutnya yang pada intinya memberikan kesempatan kepada salah satu pihak tersebut untuk melakukan prestasinya secara sukarela. Kan tetapi bila mana dia juga tidak bersedia untuk melakukan tersebut secara sukarela memenuhi kewajiban tersebut, hakim dapat memaksa dengan cara misalnya salah satu pihak menyita aset dari salah satu pihak itu sebagai jaminan. Dengan demikian, bila mana tetap bersikukuh tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela, saya dimohonkan untuk lelang kepada pengadilan terhadap aset dari pihak yang membangkang ini untuk dijual secara umum untuk membayar untuk memenuhi isi putusan tersebut. Nah, akhirnya saya mengerti sih. Berarti kan pertanyaan dari teman-teman banyak yang mengira dalam kasus corona ini perjanjian bisnis ini bisa dibatalkan, tapi tidak bisa dibatalkan kan, beli? Tergantung dari putusan pengadilan. Tergantung apakah dia terdampak COVID atau tidak. Kan ada juga perusahaan justru diuntungkan dengan COVID ini. Oh iya, beli. Itu tolak ukurnya. Ya. Nah, apa nih pesan-pesan terakhir beli terhadap penonton yang mempunyai kasus seperti ini sih, beli? Iya, saya selaku mantan pembela publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Bali tentu tidak bisa melepaskan hal itu. Oleh karena itu, sekarang di kantor saya yang baru masih tetap membuka ruang memberikan bantuan hukum
kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan cara datang ke kantor saya di daerah Jalan Melaya Ketewal Sukawati, dan saya akan memberikan bantuan hukum tersebut. Ya, terima kasih Mbak ya. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen ke sini ke kantornya Beli Dewo, nanti saya bakal cantumkan di bawah di sini. Nanti sekalian boleh entah diskusi, entah juga silakan sama Beli Dewo, dan bakalan dilayani dengan sepenuh hati. Ya, untuk selanjutnya selain saya bersedia untuk memberikan bantuan hukum khusus mungkin kepada pekerja, kaum rentan, pekerja, anak, lansia, dan grup rentan lainnya. Kantor saya juga siap untuk menggelar diskusi yang positif, yang pada intinya membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum dan demokrasi di negara kita. Ya, siap. Terima kasih Beli sudah membantu menjawab semua pertanyaan saya, dan saya sudah menyita waktunya Beli berapa menit ini. Ya. Dan jawabannya sangat bagus sekali. Dari percakapan ini saya tahu jawaban dari semua pertanyaan teman-teman saya, dan terima kasih juga Beli sudah memberikan ilmu kepada saya mengenai perjanjian bisnis. Ada beberapa yang saya tidak ketahui yang tadi belum ketahui, tapi setelah ketemu Beli saya akhirnya tahu beberapa, dan jawabannya saya sudah tahu. Ilmu saya juga bertambah nih. Siap, sama-sama. Ya, Beli. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.